Informasi awal sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum. Saat sidang, majelis hakim meminta persidangan dengan agenda keterangan saksi dari Hotman Paris secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Namun Rasman dan kuasa hukumnya menolak sidang digelar di tertutup untuk umum dan mengamuk di persidangan. Semakin tidak kondusif, majelis hakim sempat menskorsing jalannya sidang dan akhirnya ditunda hingga 2 minggu ke depan. Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup untuk umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh Majelis Hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya, ya, ada ruangnya nanti bisa juga di model kontra pembelaannya. Berita berikutnya, sakit hati dipecat dari pekerjaannya, seorang kurir di Denpasar, Bali nekat menculik anak majikannya. Pelaku meminta tebusan 100 juta rupiah jika ingin anak tersebut bebas. Ini bekas saya ini dari langsung saya tahu. Tadi adalah detik-detik saat polisi menangkap IWS. Pelaku tak berkutik saat petugas dari Polsek Denpasar Selatan menangkapnya di kawasan Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Bali. WS yang merupakan seorang kurir nekat menculik anak majikannya karena sakit hati usai dipecat. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolsek Denpasar Selatan, terancam hukuman 15 tahun penjara. Ini bekas saya ini dari langsung saya tahu. Sebelumnya, pelaku mengancam majikannya dengan meminta uang tebusan 100 juta rupiah dan tidak melaporkan ke polisi jika sang anak ingin selamat. Polisi bilang pelaku menjemput korban yang berusia 10 tahun di sekolahnya dan mengaku disuruh orang tua korban. Merasa tak curiga, korban pun langsung ikut dengan pelaku. Modus penculikan anak meminta tebusan 100 juta. Ya, alasannya karena sakit hati dan memerlukan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi pelaku mengancam agar tidak dilaporkan kepada polisi. Karena kalau sampai lapor polisi, mungkin apa yang akan dilakukan bahkan anaknya yang di Surabaya juga beliau tahu.